Kalian mau daftar SMK tapi masih bingung pilih jalur apa? Pahami video ini dan simak hingga selesai. Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Yudik Yulanto. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait jalur apa aja yang ada di seleksi PPDB SMK ya. Nah, di sini nanti kalian pahami jalurnya apa aja dan perhatikan saran yang akan saya berikan nantinya. Baik, langsung saja. Untuk jalur pertama yang akan kita bahas adalah domisili terdekat. Untuk kuota calon peserta didik dengan domisili terdekat ini paling banyak itu 10% dari daya tampung sekolah ya. Jadi ini hanya 10% saja. Untuk mengetahui daya tampungnya berapa, kalian bisa cek di situs PPDB dengan cara seperti berikut ini. Langkah pertama, kalian masuk ke situsnya yaitu ppdb.jatengprof.go.id. Lalu pilih sistem seleksinya. Misalkan di sini kita cek untuk domisili terdekat. Di bagian menu itu ada pagu ya. Di situ ada pagu, kalian klik dan cari sekolahnya. Ketik saja misalkan SMK 2 Kendal. Nah, di sini untuk SMK Negeri 2 Kendal domisili terdekat di tiap program keahlian kalian bisa lihat untuk teknik furnitur itu 7, teknik ketenaga listrikan itu 14, teknik otomotif itu 14, teknik elektronika 7, desain pemodelan dan informasi bangunan itu 7. Jadi untuk total di SMK Negeri 2 Kendal berdasarkan seleksi domisili terdekat itu jumlahnya 49 siswa. Nah, ini kuotanya hanya 10% ya. Untuk jarak domisili terdekat ini dihitung berdasarkan jarak domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan atau sekolah. Jadi nanti dihitung berdasarkan radius ya, atau garis lurus itu jarak antara kartu keluarga, alamat kalian di kartu keluarga dengan satuan pendidikan atau sekolah. Untuk sistem seleksinya, itu yang diseleksi pertama adalah jaraknya, jadi jarak terdekatnya. Misal jaraknya sama, maka di perhitungan kedua yaitu berdasarkan nilai akhir. Namun, biasanya untuk jarak ini sudah berbeda ya, jarang yang ada sama. Selanjutnya, jika nilai akhir sama, maka berdasarkan usia paling tinggi. Baik, itu untuk yang jalur domisili terdekat. Kita lanjut ke jalur yang kedua atau sistem seleksi kedua yaitu berdasarkan keluarga tidak mampu atau jalur afirmasi. Untuk kuota di jalur afirmasi ini yaitu 15%. Oke, kita cek di SMK Negeri 2 Kendal itu kuotanya berapa. Kalian bisa klik di bagian afirmasi ya. Langsung aja klik di bagian afirmasi. Lalu pilih di menu pagu. Masukkan nama sekolahnya. Untuk daya tampung total di jalur afirmasi SMK Negeri 2 Kendal itu totalnya yaitu 77 siswa. Atau 15% dari daya tampung sekolah. Kalian bisa cek di daya tampungnya di sini itu untuk jalur afirmasi itu ada beberapa kategori ya, seperti anak panti asuhan, anak yatim dan atau piatu, anak tenaga kesehatan penanganan langsung COVID-19,
atau keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, di sini ada 4 kategori ya untuk diafirmasi. Dan masing-masing untuk kategori ini juga mempunyai ketentuan khusus. Untuk yang anak panti asuhan itu datanya itu dikelola atau ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Lalu untuk yang anak yatim dan atau piatu itu datanya ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Nah, catatan untuk calon peserta didik yatim dan atau piatu itu adalah orang tua yang meninggal karena COVID-19. Lalu ada calon peserta didik baru, putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya. Nah, ini berdasarkan data yang dikelola atau ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yang terakhir yaitu keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, di sini untuk keluarga ekonomi tidak mampu itu harus mempunyai KIP dan atau terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalian bisa cek caranya bagaimana di video sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini. Untuk jalur afirmasi ini seleksinya yaitu sesuai ketentuan kuota. Jadi sudah ada kuotanya ya, untuk yang anak panti asuhan berapa, tenaga kesehatan berapa, yatim piatu berapa, maupun yang keluarga tidak mampu. Nah, misalkan yang mendaftar melebihi dari kuota yang ditentukan, maka didasarkan pada nilai akhir untuk seleksi selanjutnya. Jika nilai akhir sama, maka dihitung berdasarkan usia paling tinggi. Sebagai contoh, misalkan di teknik otomotif. Untuk daya tampung di keluarga ekonomi tidak mampu itu ada 14 siswa. Namun misalkan yang mendaftar itu ada 30 siswa. Nah, 30 siswa ini kan mempunyai KIP ya, sama-sama mempunyai KIP ataupun terdaftar di DTKS, maka seleksi selanjutnya yaitu berdasarkan nilai akhir. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai KIP, sama-sama terdaftar di DTKS, maka seleksi selanjutnya yaitu berdasarkan nilai akhir. Oke, itu untuk yang jalur afirmasi. Selanjutnya kita lanjut ke jalur prestasi. Untuk jalur prestasi sendiri itu kuotanya cukup banyak, yaitu 75% ya. Nah, ini berdasarkan nilai rapor. Jadi nilai rapor siapa yang paling tinggi maka dia bisa masuk ke jalur prestasi. Selain itu, jika mempunyai prestasi atau piagam, paling singkat diterbitkannya itu 6 bulan dan paling lama 3 tahun, maka bisa digunakan. Untuk nilainya berapa? Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan nilai prestasi. Untuk jalur prestasi sendiri, seleksinya itu berdasarkan nilai akhir ya, untuk yang pertama. Misalkan nilai akhirnya sama, maka dilanjutkan berdasarkan usia paling tinggi. Ini untuk jalur prestasi. Oke, kita cek untuk jalur prestasi di SMK Negeri 2 Kendal itu ada berapa. Caranya seperti tadi, kalian klik saja sistem seleksinya. Di sini kita klik jalur prestasi. Lalu pilih Pagu. Masukkan nama sekolahnya. Untuk jalur prestasi di SMK Negeri 2 Kendal, teknik furnitur itu ada 54 siswa. Teknik ketenaga listrikan dan teknik otomotif itu masing-masing 108 siswa. Lalu ada teknik elektronika 54 dan desain pemodelan dan informasi bangunan itu 54 juga. Jadi total untuk jalur prestasi di SMK Negeri 2 Kendal itu ada 378 siswa. Ini kuota yang cukup banyak ya untuk jalur prestasi. Oke, selanjutnya kita harus memilih jalur yang apa. Nah, ini ada beberapa saran. Karena ini sifatnya saran, boleh diikuti atau tidak ya. Itu terserah kalian.
Baik, untuk yang pertama, jika nilai kalian tinggi, lalu domisilinya dekat, ini ada tanda silang, berarti baik dekat maupun jauh, lalu baik mempunyai KIP ataupun tidak. Nah, kalian lebih baik memilih jalur yang prestasi ya, jika nilai kalian tinggi. Walaupun kalian mempunyai KIP, walaupun rumah kalian dekat, nah lebih baik itu memilih melalui jalur prestasi. Kenapa? Karena kita lihat tadi, untuk kuota jalur prestasi ini, itu seleksi pertama berdasarkan nilai akhir ya. Dan kuotanya juga cukup banyak. Jadi lebih baik pilih yang jalur prestasi ya. Ini untuk poin yang pertama. Lalu untuk poin yang kedua, domisili rumah kalian itu dekat dengan sekolahan. Terus nilainya itu sedang ya, tidak terlalu tinggi, sedang atau mungkin kurang. Lalu kalian mempunyai KIP ataupun tidak ya. Kalian lebih baik memilih jalur domisili terdekat. Kenapa? Karena untuk jalur domisili terdekat itu yang dihitung adalah jarak terdekat dengan sekolah untuk seleksi pertamanya. Ya, untuk seleksi pertamanya yaitu berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah. Lalu kedua itu berdasarkan nilai akhir. Nah, jika jaraknya sama. Namun ingat, jika domisili kalian itu dekat dengan sekolah ya. Namun jika jaraknya itu tidak terlalu dekat atau sedang-sedang saja, itu bagaimana, Pak? Nah, di sini ada poin 3 yang belum tercatat ya. Jadi di sini ada misalkan nilai kalian sedang-sedang saja, terus kalian itu domisili rumahnya juga tidak terlalu dekat atau cukup jauh, lalu kalian tidak mempunyai KIP dan tidak terdaftar di DTKS. Nah, lebih baik jalur apa? Jalur prestasi saja ya. Lebih baik kalian gunakan jalur yang prestasi. Lalu untuk afirmasi bagaimana, Pak? Nah, untuk afirmasi ini cukup dilematis ya. Kenapa? Karena di seleksi afirmasi itu kan untuk yang A, kita bahas afirmasi yang keluarga ekonomi tidak mampu ya di sini ya. Bukan yang anak yatim atau anak panti ataupun anak nakes. Kita fokusnya di keluarga tidak mampu. Untuk yang jalur afirmasi keluarga tidak mampu ini, kan di poin A itu ketentuannya sama ya. Jadi sama-sama mempunyai KIP dan DTKS. Endingnya nanti juga berdasarkan nilai akhir. Ya, endingnya juga berdasarkan nilai akhir. Lalu bagaimana, Pak? Lebih baik kalau menurut saya tetap kalian boleh pakai jalur afirmasi. Namun boleh dicoba juga di jalur prestasi ya. Karena untuk afirmasi itu kan kuotanya sedikit ya, hanya 15%. Sedangkan di jalur prestasi itu 75%. Oke ya, itu saran dari saya. Silahkan kalau mau diikuti atau tidak, bisa jadi pertimbangan buat kalian. Ada pemberitahuan bagi CPD yang telah mengajukan akun, wajib melakukan verifikasi berkas di SMA atau SMK terdekat atau tujuan. Untuk selanjutnya melakukan aktivasi akun. Lalu selanjutnya CPD itu wajib mengupload atau mengunggah dokumen itu yang asli ya. Jadi yang asli, jangan yang fotokopi. Selanjutnya silahkan lakukan pantauan data CPD secara berkala hingga berakhirnya tahapan verifikasi. Hubungi satuan pendidikan jika terdapat perbedaan data. Nah, jika kalian cek ada data yang berbeda, kalian bisa hubungi operator di satuan pendidikan untuk dilakukan pembenaran atau dilakukan revisi ya. Oke, cukup itu dari saya. Semoga kalian diterima di sekolah yang kalian inginkan.
dan video ini semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.